Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang di hari ini Jumat 4 April 2025 kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pastaten dalam YouTube Maranatha Pastaten yang boleh memberkati kita semua. Untuk kiranya kita berharap dan tetap percaya bahwa orang-orang yang mau hidup mencari Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan pasti akan anugerahkan. Maka di hari ini sebelum kita akan menaikkan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita memohon Tuhan berlengkapi kita dengan firman-Nya supaya semakin bertambah iman dan percaya kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menikmati hari yang baru ini dengan segenap berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami semua. Kami datang dalam kerendahan hati untuk beribadah, memuliakan Engkau Tuhan Sang Pemilik dan Pemberi hidup bagi kami semua. Kami percaya di dalam hati yang bersyukur, ada semangat untuk kiranya menjalani kehidupan sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan hidup. Tetapi kami selalu berterima kasih karena firman-Mu Bapa selalu menguatkan kami, meneguhkan iman kami sehingga dalam keadaan-keadaan apapun kami tidak akan goyah, tapi kami akan terus bertahan dalam kesetiaan melakukan kehendak-Mu. Dan firman itu juga pun yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini, mohon petunjuk-Mu ya Bapa, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, untuk kiranya kami boleh mengerti dan memahami setiap perkataan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sambil kami bermohon Bapa, kalaupun Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, kembalikanlah kami ke jalan kebenaran yang membawa selamat dan hidup dalam kesementaraan waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu di dalam ungkapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian, "Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu?" Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema anak manusia ditinggikan. Nah, keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemajuan dunia di segala bidang kehidupan sangat berdampak pada kehidupan kerohanian seseorang ataupun kelompok. Nah, di satu sisi dapat berdampak positif, tapi juga di sisi lain dapat bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jika kita selalu menggunakan logika, maka pendekatannya adalah bukti atau segala sesuatu yang dapat dilihat dan masuk akal. Padahal dalam kehidupan beriman ada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara logika menurut ukuran kita sebagai manusia. Karena itu tak dapat disangkal ada warga gereja yang bingung dan situasi seperti ini dapat melemahkan iman mereka. Nah, saudara, kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia dengan pengajarannya memunculkan berbagai tanggapan. Ada yang menerimanya, tetapi ada yang belum dan masih ragu-ragu bahkan masih bingung. Nah, seperti perkataan Yesus Kristus tentang kematiannya di dalam firman Tuhan hari ini. Bagi pengikutnya, mereka memahami Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena itu dia akan hidup selama-lamanya. Nah, pengakuan ini bertentangan dengan maksud kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, sehingga melihat keadaan seperti ini, Yesus Kristus perlu untuk memberikan penjelasan. Nah, dia yang adalah Mesias akan mati dan dengan kematiannya ia akan ditinggikan. Nah, saudara, penyataan ditinggikan mengandung beberapa arti. Pertama, menunjuk pada Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Nah, kemudian kedua, ia akan ditinggikan melalui kebangkitan dan kemuliaan setelah kematiannya. Nah, Yesus Kristus mengerti dengan sikap dan pandangan banyak orang
Tetapi hal itu tidak menghalangi dia untuk menggenapi karya keselamatan Tuhan Allah bagi dunia ini. Nah, keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini dapat mengalihkan iman orang percaya dan membawa tantangan dan pergumulan dalam berbagai bentuknya. Dan sehingga merasa penting bagi keluarga Kristen untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman anggota keluarganya. Nah, saudara, upaya pelayanan penggembalaan dan juga pendidikan harus secara intensif dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pewarisan dan pemeliharaan iman orang percaya. Nah, dalam penghayatan dan juga perayaan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus sekarang ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada keraguan tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, setiap orang yang percaya terpanggil untuk menyaksikan dalam hidupnya tentang anak manusia yang rela menderita sengsara dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan oleh karena itu kita percaya ketika kita memahami bahwa Yesus Kristus yang telah mati tetapi dia bangkit ditinggikan, maka sesungguhnya itu juga kita mengamini bahwa iman kita kepadanya tidak akan sia-sia. Ada satu tujuan penting hidup kita di dunia ini, supaya kita dipermuliakannya karena kita mau hidup setia dan taat mengerjakan panggilan keselamatan yang telah kita terima. Tuhan Yesus dimuliakan dan biarlah firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Bapa, Engkau ditinggikan di dalam Yesus Kristus. Ketika kemenangannya atas maut memberikan satu jaminan bagi setiap orang yang percaya untuk tetap bermegah dan pengharapan bahwa iman yang kami bangun sampai hari ini akan mendatangkan berkat dan kebaikan, tetapi juga menuju pada keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap umat yang tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih karena sesungguhnya hidup kami telah Engkau ubahkan untuk menjadi murid Kristus umat Allah yang kudus, untuk kami menghadapi setiap ujian dan tantangan iman, sehingga tidak ada keraguan, tapi yang ada hanyalah sebuah kepastian bahwa hidup di dalam Kristus kami akan dimenangkan, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, problema kehidupan, tetapi memungkinkan orang benar bisa bertahan dan tetap konsisten pada pilihannya untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang setia. Kami berharap dan bermohon sepenuhnya di dalam Engkau. Biarlah hikmat-Mu yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan orang benar akan mampu mengarahkan kehidupan kami untuk bisa memilah dan memilih mana hal-hal yang sifatnya akan membangun iman, tapi mana hal-hal yang tidak baik, tidak benar yang harus kami tanggalkan dan tinggalkan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya hari ini kami semua diberkati. Ketika kami hendak menjalankan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, biar segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan, nama-Mu Bapa ditinggikan dan dimuliakan. Karena segala sesuatu apapun yang kami perjuangkan, nikmati di dunia ini, bukan karena kami, tetapi Engkaulah yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup dalam kesementaraan hidup dan waktu yang Engkau sediakan bagi kami di dunia ini. Biarlah kami terus mengabdi bagi-Mu Bapa dan mempersembahkan hidup kami dan seisi keluarga kami untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Ketika pun kami memilih datang bersekutu beribadah, ada kekuatan yang baru, semangat dan pengharapan untuk menjalani kehidupan singgah. Kami tidak akan pernah kecewa dengan hal-hal apapun yang akan kami hadapi, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Setiap hari Engkau membangunkan kami, Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami berkat, Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga dalam kehidupan apapun kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang benar. Terima kasih Bapa, kami doakan kehidupan keluarga kami sebagai suami dan istri. Biarlah kami terus bergumul untuk kehidupan bersama dalam takut akan Tuhan, yang adalah bagian juga dari tanggung jawab kami sebagai orang tua bagi anak-anak. Biarlah keteladanan hidup yang terus kami bangun akan membangun iman percaya anak-anak kami, menghasilkan satu keturunan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya persoalan tentang keturunan demi keturunan yang hidup sebagai orang Kristen, tetapi keturunan demi keturunan dalam pengakuan iman bahwa Engkau adalah sumber keselamatan bagi kami semua.
Terima kasih Bapa, kami percaya hamba-hamba-Mu diberkati, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, pendeta, semua yang melayani lingkup pelayanan Gemim. Engkau berkati dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat. Perlengkapi kami semua sebagai hamba pelayan-Mu dengan kekuatan iman, untuk mengerjakan panggilan pelayanan dengan sukacita hati, di tengah-tengah memaknai akan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, mendalami tentang kasih dan kebaikan Tuhan untuk kami lanjutkan dalam kerja pelayanan ini. Kami percaya hari ini ketika kami mengawali segala sesuatu bersama dengan Engkau ya Bapa, kami memperoleh kekuatan semangat yang baru. Kalaupun di antara saudara-saudara jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini ada yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, kami bermohon Tuhan, Engkau kiranya memulihkan keadaan mereka, iman percaya mereka dibangun kembali untuk berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Sedetik pun hidup yang mereka rasakan, mereka nikmati berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan juga sementara melihat, menilik keberadaan hidup mereka dalam iman dan percaya ada kuasa yang ajaib di dalam Yesus Kristus yang kiranya akan teralami, mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Terima kasih Bapa yang melewati berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan. Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya pergumulan hidup tidak akan merampas sukacita mereka untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bagi jemaat-Mu yang merayakan syukur karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, ya Bapa diberkatilah segala ungkapan syukur mereka, ada berkat umur panjang, sehat kuat di dalam Tuhan, tapi juga kebahagiaan dalam rumah tangga, boleh teralami dan ternikmati. Sambil kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah diberkati di dalam Tuhan, yang tentu dalam kerja tanggung jawab biarlah mereka dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa kehidupan orang-orang benar yang terus mencari Engkau akan terus Engkau menangkan dan akan terus diberkati. Biarlah hari ini yang akan kami tempuh dan kami jalani boleh mendatangkan berkat bagi kami dan seisi keluarga kami, dan diberkatilah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah persekutuan jemaat Gemim Maranatha Pasaten yang tentu melaksanakan tugas pelayanan. Diberkatilah para hamba-hamba-Mu, semua jemaat yang ada diberkati, dan tentu berkati tim multimedia yang dengan segala sukacita menjalankan tanggung jawab dalam kerja pelayanan untuk menyebarkan, memberitakan, menyampaikan khotbah-khotbah lewat YouTube Maranatha Pasaten. Diberkatilah untuk memberkati banyak orang. Semua yang mendengarkan khotbah ini, pelayanan ini, ibadah ini, bila semua kami diberkati di dalam Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami di saat ini yang kami mohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berharap hari ini kita bersyukur dan bersukacita karena ada firman Tuhan yang selalu menopang, menguatkan, meneguhkan iman kita. Semoga hari ini kita semua akan berbahagia, tetap kuat di dalam Tuhan, maknai minggu-minggu sengsara Yesus Kristus dengan hidup dibaharui dan diubahkan di dalam Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua, shalom dan damai di hati.